Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GBD Elsa dan Magelang. Bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bertemu kembali dalam Renungan 79 dan mari terus mengalami pertumbuhan dalam 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita. Rest up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Untuk renungan pada hari ini terambil dari Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan dalam versi KJV yang telah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Untuk judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah kebenaran yang menyelamatkan. Kita akan sama-sama belajar menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Tokoh yang ada di dalam cerita ini adalah Paulus. Untuk latar belakangnya, dalam versi KJV yang telah saya bacakan tadi, mengatakan bahwa Paulus merasa tidak malu akan Injil Kristus. Mengapa Paulus bisa berkata demikian? Dalam konteks ini, banyak orang yang teraniaya, ditolak, dihina karena memberitakan Injil, dan pada akhirnya orang menjadi takut untuk mengakui imannya tentang Tuhan Yesus Kristus. Ada resiko-resiko dalam memberitakan Injil. Resiko tersebut adalah dihina, dikucilkan. Bahkan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi pada zaman itu beranggapan bahwa memberitakan Injil adalah suatu kebodohan dan menjadi suatu batu sandungan. Bisa kita baca di 1 Korintus 1 ayat ke-23. Karena mereka berpikir bahwa mereka menantikan Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi nyatanya Mesias yang mereka kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan dirinya di atas kayu salib pun tidak sanggup. Inilah yang terjadi, kondisi yang terjadi pada saat itu. Tetapi Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-15, saya akan bacakan versi mudah dibaca. Demikianlah bunyi firman Tuhan, lakukan sebaik mungkin yang dapat engkau lakukan untuk menghadirkan dirimu di hadapan Allah seperti yang layak diterimanya. Jadilah pekerja yang tidak malu akan pekerjaannya, yaitu pekerja yang menggunakan ajaran yang benar dengan cara yang benar. Amin. Paulus di sini tidak malu mengakui bahwa pekerjaannya adalah sebagai pemberita Injil, sebab Paulus yakin bahwa apa yang Paulus bawa untuk diajarkan adalah ajaran yang benar. Untuk interpretasi apa yang bisa kita pelajari dari ayat pokok ini, kita akan belajar 4 hal. Yang pertama adalah aku tidak malu akan Injil Kristus. Dalam konteks Romawi, Injil dianggap sebagai bodoh dan hina. Kita bisa baca di 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, karena menyembah seorang Mesias yang disalibkan adalah sesuatu yang memalukan dan sebuah kebodohan. Paulus menuliskan, Paulus tidak malu untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kondisi pada zaman itu yang orang-orangnya menolak pemberitaan Injil tersebut, yang artinya bahwa ia yakin dan percaya sepenuhnya bahwa Injil adalah Injil kebenaran. Paulus percaya bahwa kepada Tuhan Yesus adalah Mesias yang datang dan rela mati di atas kayu salib, dan bukan suatu kebodohan tetapi suatu anugerah yang bisa Paulus terima. Maka dari itu, ia siap menderita, ia siap dibenci karena memberitakan Injil tersebut. Paulus melihat Injil bukan sebuah kelemahan, tetapi sebuah kekuatan yang sejati dari Allah. Yang kedua adalah, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Kata kekuatan dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis, asal kata dari kata dinamit, yang artinya adalah kekuatan, kuasa yang aktif, dahsyat dan mengubahkan. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini berarti bahwa Injil bukan hanya sekedar berita, tetapi juga suatu kekuatan yang memiliki kuasa yang mengubahkan dan menyelamatkan orang percaya.
Menyelamatkan di sini adalah kita yang harusnya dihukum dari dosa, tetapi karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Kita bisa melihat di Roma 6 ayat yang ke-23, saya akan bacakan versi mudah dibaca. Bila manusia berdosa, mereka mendapat upah dosa, yaitu kematian. Tetapi Allah memberikan pemberian cuma-cuma kepada kita, yaitu hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi keselamatan yang kita terima adalah pemberian Allah yang cuma-cuma. Yang ketiga adalah sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Makna kebenaran Allah ini bukan berbicara tentang sifat Allah semata, bahwa Allah adalah Allah yang benar, melainkan cara Allah membebaskan manusia yang berdosa. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, di sini dikatakan bahwa Paulus kebenaran yang menyelamatkan bukan berasal dari manusia, bukan dari hasil yang dilakukan manusia atau ketaatan terhadap hukum Taurat, tetapi adalah dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat adalah seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ayat ini diambil dari kutipan di Habakuk 2 ayat yang keempat. Allah berkata, yang benar akan hidup oleh imannya, bukan oleh kekuatannya sendiri, bukan oleh keadaan, tetapi oleh kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Galatia 3 ayat yang 11 dikatakan orang benar bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena imanlah yang menyelamatkan. Jadi sebagai orang percaya kita tidak tergantung kepada hukum Taurat, melainkan iman kita kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, yang menyelamatkan kita. Untuk aplikasi apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah tidak malu menjadi pengikut Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus berani untuk menunjukkan identitas kekristenan kita dimanapun kita berada, baik di sekolah, di tempat pekerjaan, di lingkungan sosial, tanpa takut dianggap berbeda. Saya akan memberi contoh ketika kita makan di tempat umum, kita berani berdoa di tempat umum. Ketika kita ada teman kita yang sedang merasa kesusahan, kita berani untuk menawarkan teman kita untuk mendoakan. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah mengandalkan Injil sebagai kekuatan. Dalam menghadapi tantangan permasalahan dalam hidup, mengingat bahwa Injil bukan sekedar ajaran moral, tetapi kuasa Allah yang memberi pengharapan dan kekuatan. Saya akan memberi contoh saat kita dalam sebuah masalah, kita tidak mencari soal solusi dari duniawi, tetapi kita bisa berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita akan mendapat kekuatan, kita akan mendapat penghiburan, pengharapan, dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah iman sebagai dasar hidup. Sebagai orang percaya, kita menjalani hidup dengan iman, bukan dengan rasa takut atau hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri atau logika kita sebagai manusia. Saya akan bacakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya akan memberi contoh, ketika kita tidak mempunyai uang, kita tetap bekerja, kita tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan cukupkan dan pasti akan membuka jalan bagi kita. Yang keempat, menghidupi kebenaran Allah. Sebagai orang percaya, kita dalam menjalani kehidupan harus mencerminkan karakter Allah. Melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita harus melakukannya. Bisa kita lihat di Yakobus 1 ayat yang ke-22. Misalnya, kita berkata jujur, berbuat baik, mengasihi, adil, dan masih banyak lagi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk
pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mukjizat kesembuhan, pemulihan masalah dan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap firman yang bisa menguatkan kami Tuhan. Firman ini bisa meneguhkan kami Tuhan, agar kami tidak malu dengan identitas kami sebagai murid-Mu Tuhan, sebagai orang Kristen Tuhan di lingkungan sekitar kami Tuhan. Kami juga diingatkan Tuhan, agar kami selalu berpegang pada iman di dalam-Mu Tuhan, agar kami tidak goyah Tuhan, dan kami selalu percaya terhadap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Biarlah iman kami selalu bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa, teguhkanlah pada keluarga besar GPDI Al-Sada Magelang janji-Mu yang berlaku bagi GPDI, keluarga GPDI Al-Sada Magelang yang takut kepadamu. Lakukanlah celah kepada keluarga besar GPDI Al-Sada yang menggetarkan keluarga besar GPDI Al-Sada Magelang, karena hukum-Hukum-Mu adalah baik. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang telah kami dengar. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.